Selamat malam, Bapak serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Nauli Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar kita, yaitu membuat jaringan di kecamatan. Saya sebagai pembuat topologi pada peta dan pada logikal. Atau bisa juga disebut saya sebagai yang membuat IP network design. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami memilih sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Kapas di Kabupaten Bojonegoro pada Provinsi Jawa Timur sebagai objek perancangan jaringan. Kecamatan Kapas memiliki 21 desa yang masing-masing direpresentasikan menggunakan satu router sesuai dengan ketentuan tugas. Selain router, pada setiap desa juga terdapat switch dan minimal 5 perangkat klien yang mewakili perangkat yang biasa digunakan pada kantor desa, seperti PC, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kami memilih untuk menggunakan PC semua. Dalam perancangan ini kami menggunakan peta Kecamatan Kapas sebagai dasar physical network sehingga hubungan antar desa tidak dibuat secara acak, tetapi mengikuti kondisi geografis wilayah sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak, pada kesempatan kali ini kami tidak bisa menunjukkan fisikalnya langsung karena entah mengapa ada masalah dalam fisikal kami. Jadi kami karena perbedaan Cisco, jadi kami akan menunjukkan lewat Cisco yang telah sebelumnya kami buat, yaitu pada ini. Pada sebelumnya dapat dilihat di sini kalau kami sudah mengikuti logikal yang sesuai dengan fisikal yang telah kami buat. Dapat dilihat di sini secara jelas. Lalu, untuk desain topologi, kami menggunakan topologi hybrid, yaitu merupakan kombinasi antara topologi star dan topologi tree. Alasan utama pemilihan kami yaitu karena ini dapat diimplementasikan dan juga dapat terhubung satu sama lain. Kami juga menggunakan Desa Mojodeso sebagai core router atau router pusat. Alasan utamanya karena pemilihan Mojodeso sebagai router pusat adalah karena letaknya berada di bagian tengah Kecamatan Kapas sehingga dapat menjadi titik distribusi yang lebih efisien ke seluruh wilayah. Dari Mojodeso terdapat 2 koneksi utama menuju 3 router distribusi, yaitu Desa Tikusan dan Desa Klampok. Dengan pendekatan ini, beban jaringan tidak hanya terpusat pada satu router saja, tetapi dibagi ke beberapa router distribusi sehingga topologi menjadi lebih efisien dan realistis. Lalu, dapat dilihat di sini pada Desa Tikusan terhubung dengan Desa Ngempel. Lalu Desa Ngempel terhubung ke Desa Kalianyar. Kalianyar terhubung dengan Desa Sembung yang dapat dilihat di sini di topologi ini, di mana jaringannya saling terhubung satu sama lain hingga membentuk suatu topologi tree. Struktur ini membentuk pola tree karena hubungan antar router dibuat secara bertingkat mengikuti posisi desa pada peta. Lalu, pada Desa Klampok, jaringan diteruskan dari Desa Sukowati. Desa Sukowati juga diteruskan dari jaringan Desa Kedaton. Desa Kedaton ini dapat dilihat di sini kalau ini merupakan topologi tree juga karena kedekatan geografis antar desa sehingga koneksi yang dibangun lebih logis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pada kali ini juga dapat dilihat kalau Desa Plesungan, Desa Sukowati, Desa Kapas, Desa Klampok, dan Desa Semi Pinggir itu akan membentuk suatu topologi star dan sehingga dapat terhubung ke Mojodeso. Lalu kami menggunakan untuk pengalamatan jaringan, kami menggunakan IPv4 dengan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Penggunaan VLSM bertujuan agar pembagian alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet dapat disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host pada masing-masing desa. Contohnya, bisa dilihat pada PC manapun di sini.
Dapat dilihat di sini, kalau setiap desa memiliki network address, subnet mask, CDR, dan broadcast address serta range host yang berbeda pada setiap PC. Dengan metode ini, penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Selain itu, setiap subnet memiliki gateway masing-masing yang berbeda pada interface router desa, sehingga komunikasi antar jaringan dapat dilakukan melalui proses routing. Alasan kami tidak menggunakan full mesh karena jumlah router yang cukup banyak, yaitu 21 router. Jika menggunakan full mesh, maka jumlah koneksi antar router akan sangat besar, sehingga membutuhkan lebih banyak interface dan tidak efisien untuk implementasi jaringan nyata. Oleh karena itu, kami memilih topologi hybrid yang menggabungkan konsep star dan tree sehingga jaringan tetap terhubung secara menyeluruh, namun lebih mudah dikelola dan lebih realistis untuk diterapkan pada skala kecamatan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, kami berhasil membangun desain jaringan kecamatan Kapas menggunakan 21 router yang mewakili seluruh desa. Desa Mojodeso berfungsi sebagai core router yang menghubungkan 3 router distribusi utama, yaitu Tikusan, Klampok, dan Tanjung Harjo. Seluruh hubungan antar router disusun berdasarkan kedekatan geografis desa, sehingga menghasilkan topologi hybrid yang efisien, mudah dikelola, dan sesuai dengan kondisi wilayah sebenarnya. Selanjutnya, IP ini digunakan sebagai dasar implementasi IP addressing, routing, DHCP, dan penggunaan konektivitas jaringan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yula Beta Putri. Saya sebagai konfigurasi yang mengkonfigurasi topologi ini, mulai dari router, switch, PC-nya. Yang pertama, saya akan konfigurasi router dulu. Contohnya seperti ini. Saya akan konfigurasi gigabyte 1, 0, dan 2. Di sini tertera di kabelnya seperti ini, menunjukkan bahwa jaringan yang berlangsung di antara desa Bogo dan Bakalan adalah di Bakalan adalah Giga 02 dan di desa Bogo adalah Giga 01. Artinya ketika kita memasukkan IP dari desa Bogo menuju desa Bakalan, kita menggunakan gigabyte 1, dan kita memasukkan IP ke desa Bogo, kita menggunakan gigabyte 2. Contohnya seperti ini. Saya yang pertama adalah Giga 00, itu untuk memasukkan IP router yang akan diturunkan ke switch dan PC-nya. Contohnya adalah 192.168.1.1/24. Kemudian Giga 01 yang tadi sudah dijelaskan adalah untuk mengantarkan jaringan ke router tetangga atau desa selanjutnya, yaitu desa Sambirto, menggunakan IP 10.10.10.77/32 atau 255.255.255.252. Kemudian Giga 02 digunakan untuk mengantar IP menuju desa Bogo dengan IP 10.10.10.74/32. Kemudian switch-nya, karena tadi router menggunakan 192.168.1.1, maka switch-nya
akan diberikan 192.168.1.2 untuk VLAN 1. Kemudian saya mengisi IP configuration di setiap PC-nya karena titik 1 dan titik 2 sudah digunakan untuk router dan default gateway atau switch, maka ini semuanya sudah hijau, artinya internet sudah didapatkan untuk di setiap desa dan dapat terhubung dengan masing-masing desa yang lain. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan di PC akan diteruskan dengan 192.168.1.11 dan seterusnya sampai 5 PC berakhir. Kemudian ketika semua PC sudah diselesaikan, semua router dan switch sudah dikonfigurasi dengan tepat, langkah selanjutnya adalah RIP, router RIP, contohnya seperti ini. Menggunakan route version 2 dengan network 192.168.0.0 dan 10.0.0.0 untuk menyamakan semua IP dalam satu konfigurasi agar menemukan satu jaringan agar dapat terhubung satu sama lain. Kemudian untuk pengecekan adalah show IP route. Di sini bisa dilihat jika R ada banyak, artinya router RIP sudah menyala semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, artinya ada 10. Semuanya menyala. Ini ada IP tetangga yang sudah terkirim ke dalam desa ini, desa Padang Mentoyo. Kemudian untuk membuktikan apakah sudah terhubung dengan router-router tetangga dengan cara show IP interface brief. Ketika ini sudah up semua, itu artinya router sudah menyala dan sudah berhasil mengirimkan data atau sinyal agar dapat terhubung satu sama lain. Cara mengecek apakah dari desa ke desa sudah terhubung. Contohnya seperti ini. Kita ping.
Jika keempat baris semuanya reply from, itu artinya sudah terhubung. Saya Nadia Fitriah dengan NIM 101032500075. Di sini saya menjelaskan tentang perhitungan VLSM. Pada perancangan jaringan kecamatan Kapas, metode yang digunakan adalah VLSM, Variable Let Subnet Mask, untuk membagi halaman IP sesuai kebutuhan host pada setiap desa. Yang pertama adalah menentukan jumlah host. Setiap desa terdiri dari satu router, satu switch, 5 PC. Sehingga total kebutuhan host pada setiap desa adalah 7. Karena kebutuhan host adalah 7 host, maka dilakukan perhitungan subnet. Subnet per 29 hanya menyediakan 6 host usabel sehingga tidak mencukupi kebutuhan jaringan. Sedangkan subnet per 28 menyediakan total alamat adalah 16, host usabelnya adalah 14. Karena 14 host lebih besar dari kebutuhan 7 host, maka dipilih CDR-nya adalah per 28. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240. Pada subnet per 28, ukuran blok adalah 256 dikurang 240. Jadi adalah 16. Jadi contoh network address-nya adalah 192.168.0.0 karena di 16 alamat IP, jadi ditambah 16. Untuk desa selanjutnya adalah jadi 192.168.0.16. Itu terjadi pada setiap desa sampai desa terakhir, yaitu desa Wedi. Jadi 192.168.1.64. Pada perhitungan desa bakalan, untuk desa bakalan digunakan subnet pertama, yaitu 192.168.0.0 karena ukuran bloknya 16. Jadi blok crash address-nya adalah 192.168.0.15. Range IP-nya adalah 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.14. Jumlah host yang tersedia adalah 14 sehingga dapat memenuhi kebutuhan 7 host. Untuk perhitungan desa Bagilan, network address-nya adalah 192.168.0.16. Broadcast address-nya adalah 192.168.0.31. Range IP-nya adalah 192.168.0.17 sampai dengan 192.168.0.30. Perhitungan desa selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menambahkan ukuran blok 6 sebesar 16 alamat pada network sebelumnya, dan seterusnya, sehingga seluruh 21 desa mendapatkan subnet masing-masing. Berdasarkan hasil penghitungan VLSM ini, dapat disimpulkan setiap desa membutuhkan 7 host sehingga digunakan subnet per 28 dengan subnet mask 255.255.255.240. Setiap subnet memiliki 14 host usabel sehingga masih tersedia cadangan alamat IP untuk pengembangan jaringan di masa mendatang. Dengan metode VLSM pembagian alamat IP menjadi lebih terstruktur dan efisien untuk seluruh desa di Kecamatan Kapas.